Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam semangat berjiwa belajar. Ya. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan standar operational procedure, masih tentang standar operational procedure, karena memang banyak sekali tentang SOP perusahaan itu yang harus kita bahas supaya teman-teman semua yang ingin belajar itu udah ada gambarannya. Oh, buat SOP ini seperti ini, buat SOP itu seperti itu, sebagainya gitu ya. Oke, langsung aja. Mungkin sini konteks pembelajaran kali ini adalah membuat surat dinas atau prosedur pembuatan surat dinas gitu ya. Oke, tujuannya adalah kejelasan dinas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan di luar kota atau dalam kota, luar negeri yang dilaksanakan karyawan dengan menginap. Nah, biasanya kan kalau kalau perusahaan-perusahaan itu biasanya memerintahkan karyawannya untuk melaksanakan dinas, ya, misal kelas-kelas manajer lah ataupun karyawan-karyawan yang bisa dikatakan uh, high level ataupun low level gitu ya. Bisa saya seperti itu kira-kira. Karyawan yang menjalankan dinas diberikan biaya dan uang perjalanan. Tujuannya itu supaya untuk SOP ini aturan, jadi supaya lebih terperinci, terbentuk dan sebagai informasi pada dasarnya seperti itu. Jadi ketika ada si karyawan atau enggak si atasan itu yang ingin memerintahkan untuk dinas kepada karyawan, maka mereka tinggal lihat dari SOP ini, misalnya seperti itu. Tujuan yang ketiganya adalah dinas sesuai dengan golongan karyawan yang bersangkutan. Sesuaikan nanti. Kalau PNS kan golongannya banyak tuh, gitu ya. Dan tentunya dari golongan tersebut mendapatkan fasilitas yang berbeda tentunya. Ada golongan 1, 2, 3. Itu masing-masing golongan itu berbeda. Oke. Tentunya pada dasarnya tujuannya adalah ini, biaya perjalanan dan tugas kejelasan dinasnya mau ngapain nih, kemana, apa aja yang harus dikerjakan, seperti itu kira-kira ya. Oke, di sini ada sasarannya karyawan yang melaksanakan dinas dengan penuh tanggung jawab ya. Sasarannya supaya karyawan melaksanakan dinas dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebagai tata tertib administrasi juga. Sasarannya itu. Penanggung jawabnya siapa nih? Yang pertama ada atasan. Hanya rancu ya. Apalah. Di sini ada penanggung jawabnya, di sini atasan atau kepala departemen, direksi karyawan yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengeluaran perintah dinas karyawan. Ini atasan atau kepala departemennya gitu ya, yang memerintahkan untuk dinas keluar kota gitu ya. Subdepartemen HR bertanggung jawab untuk mencatat perjalanan dinas. Nah, jadi bagian HR bertanggung jawab untuk mencatat perjalanan dinas, kemana nih perjalanannya, ngapain aja gitu ya. Penanggung jawabnya tentunya ada karyawan juga. Karyawan bersangkutan bertanggung jawab dalam melaksanakan atau pelaksanaan penyelesaian tugas di tempat yang dituju ya. Jadi penanggung jawabnya sini ada atasannya, ada HR dan karyawan itu sendiri yang diperintahkan untuk dinas. Masukan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada perintah dari atasan. Jadi kepala departemen atau kepala direksi ya. Perintah dari atasan karyawan yang bersangkutan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan di luar kota, dalam atau luar negeri yang dilaksanakan dengan menginap ya. Siapa yang memerintahkan adalah atasannya, kepalanya gitu ya. Kepala departemennya atau kepala direksi memerintahkan kepada karyawannya untuk melakukan dinas ya, perjalanan dinas gitu ya. Informasi dari departemen bersangkutan ke departemen HR tentang penugasan karyawan. Nah, ini masukan yang dibutuhkan ini terkait dengan informasi dari departemen yang bersangkutan ke departemen HR tentang penugasan karyawan. Jadi departemen atau kepala departemen itu memerintahkan si karyawan ini untuk dinas kemana, ngapain aja, nanti dia yang nanti si HR ini yang menugaskan gitu. Jadi si HR yang menugaskan, bukan si atasannya gitu ya. Oke. Nah,
Keluaran yang dihasilkan, surat dinas karyawan. Nah, dasarnya nanti ketik di SOP ini udah jelas ya. Jadi ketika seseorang yang ditugaskan untuk pergi keluar kota atau dinas bahasanya, maka dia harus mendapatkan surat dinas karyawan. Surat dinas gitu ya, batasan seperti itu kira-kira. Voucher advance biaya perjalanan dinas, ya, kita perlu. Nah, ini adalah biaya, terkait biaya perjalanan. Nah, di sini urutan kerjanya, kepala departemen atau apa namanya, kepala direksi gitu ya, mengeluarkan surat perintah dinas untuk siapa? Untuk karyawan gitu ya. Bagian administrasi departemen yang bersangkutan mengisi formulir surat dinas dalam rangkap 2, satu buat si apa namanya, departemen, satu lagi yang bersangkutan atau yang karyawan gitu ya. Untuk selanjutnya diserahkan ke sub departemen HR ya. Jadi si 2 rangkap tadi diberikan kepada HRD setelah ditantangani oleh atasan yang bersangkutan. Oke, berikutnya adalah sub departemen atau bagian departemen. HRD meregistrasikan atau memberikan nomor surat dinas karyawan sebagai bukti bahwa telah dilakukan pencatatan atau recording ya, terhadap pelaksanaan dan pengeluaran dan mengeluarkan surat dinas pada saat seperti itu. Jadi tercatatlah oleh HRD gitu ya. Selanjutnya subdepartemen HR menyerahkan lembar pertama kepada karyawan yang ditugaskan dan lembar kedua untuk arsip. Nah, pertama tadi kan lembar pertama untuk si karyawan, lembar keduanya untuk arsip, untuk data. Oke. Karyawan yang bersangkutan melakukan advice biaya perjalanan bila perlu dengan menunjukkan surat dinas. Karyawan yang bersangkutan melakukan advice ya terkait dengan biaya perjalanannya. Tentunya perlu ini ya, karena nggak mungkin ya kita ditugaskan kita harus mengeluarkan dari kantong sendiri gitu kan, begitu kira-kira. Dengan apa namanya, uang ini atau biaya itu bisa keluar dengan adanya surat dinas ini. Oke ya. Setelah dinas, karyawan bersangkutan melapor pada atasan dan menjelaskan biaya atau administrasi perjalanan. Oh, saya sudah selesai atau saya sudah selesai ke sana ke sini melakukan tugas gitu ya pada saat seperti itu kira-kira, dan saya mendapatkan biaya terkait dengan perjalanan itu sekian gitu ya. Dan ini administrasi perjalanan saya. Oke, gitu aja kira-kira. Nah, instruksi kerjanya. Ya, jadi untuk instruksi kerja ini formulir diisi dengan lengkap dan jelas ya, tadi ya, oleh staf administrasi departemennya. Penentuan alat transportasi yang diperlukan dan tempat menginap selama tinggal agar diserah atau disesuaikan dengan golongan karyawan yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bahas tentang golongan, gitu ya, berarti ada perbedaan ya terkait dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita nggak bahas tentang itunya. Jadi terkait kita tercatat jelas ya penentuan alat transportasinya. Mobil yang mana nih yang mau dipakai untuk perjalanan dinasnya. Terus tempat menginapnya di hotel mana. Ya. Terus ketika di sana biayanya atau terkait dengan biayanya berapa gitu ya. Nah, ini harus didata gitu ya. Nah, barulah pemberian advice agar biaya ya agar ditetapkan secukupnya dengan memperhatikan fasilitas perjalanan dinas dan namanya dinas gitu ya. Kalau alurnya atau flow chart-nya seperti ini ya teman-teman. Mau dijelasin? Oke. Di sini ada beberapa pihak yang bersentuhan langsung gitu kira-kira atau berpenanggung jawab gitu ya. Pertama ada atasan, kedua ada administrasi departemen, ketiga ada HRD dan karyawan itu sendiri yang akan dinas gitu ya. Pertama, kita mulai dari atasan. Atasan mengeluarkan perintah dinas kepada administrasi departemen, mengeluarkan perintah dinas. Dan jadi si administrasi departemen mengisi formulir ya atau surat dinasnya gitu ya, mengisi formulir surat dinas. Baru setelah itu diserahkan form surat dinas kepada atasan. Atasan menerima dan menandatangani form surat dinas, baru menyerahkan form surat dinas kepada HRD. Formulir surat dinasnya diserahkanlah ke HRD dan diterima pada saat seperti itu.
HRD meregistrasikan atau memberikan nomor surat dinas karyawan, setelah itu menyerahkan lembar pertama dan mengarsipkan lembar kedua. Tadi kan konteksnya formulirnya ada 2 rangkap ya, satu untuk si karyawan atau yang berperjalanan dinas, yang satu lagi untuk arsip. Nah, sekarang atau berikutnya HRD memberikan tadi kan atau menyerahkan lembar pertama kepada karyawan atau seseorang yang ingin yang ditugaskan untuk perjalanan dinas. Si karyawan lah bahasanya. Karyawan menerima lembar pertama, lalu surat dinas melakukan advance biaya perjalanan. Terus lagi setelah melakukan advance biaya perjalanan, biaya-biayanya terus-terusnya gitu ya, melapor pada atasan dan menjelaskan biaya administrasi perjalanan dinas dan selesai. Oke ya teman-teman. Mungkin dirasa cukup terkait dengan SOP terkait dengan perjalanan dinas. Demikian itu saja karena waktu kita udah mepet ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.